Oke, selanjutnya adalah contoh kasus minimisasi. Ini masih dengan metode grafik. Kita baca dulu ya. Seorang petani menyiapkan lahan untuk ditanami pada suatu musim tanam dan lahan tersebut membutuhkan pemupukan. Terdapat dua macam pupuk untuk dipilih, yaitu Supergrow dan CropQuick. Setiap merek memiliki kandungan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Nah, ini adalah ini adalah komponen yang dimiliki oleh setiap pupuk ya. Di sini adalah merek atau produk, ada Supergrow dan ada CropQuick. Nah, nitrogen dan fosfat ini adalah kandungan atau sumber daya lah yang dimiliki oleh si produk. Jadi dalam satu buah Supergrow itu ya, satu bungkusnya itu mengandung 2 pon, bisa memberikan 2 pon nitrogen dan 4 pon fosfat. Dan CropQuick juga ya mengandung dan bisa memberikan 4 pon nitrogen dan 3 pon fosfat. Lahan tersebut memerlukan minimal 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Harga setiap sak Supergrow adalah $6 dan setiap sak CropQuick $3. Berapa sak masing-masing merek harus dibeli dalam rangka meminimalkan biaya pemupukan? Baik, ini ada kata meminimalkan biaya. Jadi sudah jelas kalau ini minimisasi. Jadi bedanya dengan maksimisasi yang kemarin, kalau maksimisasi itu adalah memaksimalkan, adapun yang dimaksimalkan dalam perusahaan biasanya adalah laba atau profit. Adapun dalam bab ini minimisasi yang biasanya diminimalkan tentu saja adalah biaya ya. Jadi jangan tertukar. Kalau biaya jarang maksimisasi ya, bahkan mungkin tidak ada yang perusahaan ingin biayanya maksimal, pasti ingin minimal. Baik, kita langsung saja untuk mengerjakan bagaimana caranya. Sama seperti minimisasi, saya akan memberikan langkah-langkah agar mudah untuk dihitung. Yang pertama, menentukan variabel keputusan. Tips dan trik untuk membuat variabel keputusan. Jika kalian bingung mana yang merupakan X dan Y atau variabel keputusannya, kalian pilih, yaitu kalian analisis mana yang merupakan sebuah produk, mana yang merupakan yang mana yang merupakan sumber daya. Itu. Sumber daya. Kan sumber daya itu memasok jadi produk ya. Nah, dalam kasus minimisasi maupun maksimisasi, variabel keputusan itu adalah suatu produk yang akan kita hitung berapa sih jumlah maksimalnya dan berapa jumlah minimalnya. Gitu. Jadi produknya. Nah, adapun produknya ini adalah pupuk ya, yaitu Supergrow dan CropQuick. Untuk Supergrow saya anggap X dan Y saya anggap CropQuick. Kalau kalian inginnya X1, X2 boleh, tapi dalam hal ini saya pakai X dan Y. Kemudian kalau sudah menentukan variabel keputusan, selanjutnya fungsi tujuan. Tujuannya apa? Z-min apa Z-max? Tadi sudah jelas ya. Kalau ini Z-min. Apa yang akan diminimalkan? Yaitu pembelian barang dari pupuk. Nah, ini harga yang harus dibeli oleh petani ya. Dalam hal ini berarti harga pupuk ini yang akan kita berusaha minimalkan, yaitu Supergrow $6, CropQuick $3. Berarti 6X, nah, dan CropQuick itu 3Y. Kemudian fungsi kendala. Untuk fungsi kendala, ini sudah ada tabelnya, tapi saya buat lagi ya tabelnya. Seperti biasa, tanpa penggaris. Nah, kalian buat dulu seperti ini.
Nah, biasanya ya, tapi tidak selalu, sebelah sini itu produk, tapi tidak selalu ya, silahkan saja. Dan sebelah kanan sumber daya. Produknya ada Supergrow, saya singkat SG, dan CropQuick, saya singkat CQ. Kemudian sumber dayanya ada fosfor dan nitrogen dan fosfat ya. Saya tulis N aja, nitrogen dan fosfat. Oke, kita tulis dulu ya. Supergrow 2, 4, dan ini 4, 3. Nah, ini ingat Supergrow itu X CropQuick ya. Kemudian kita tulis kapasitas. Jangan lupa dalam membuat fungsi kendala kita itu perlu tahu kapasitas. Kapasitas nitrogen dan fosfat. Adapun dalam hal ini adalah minimal lahan itu paling sedikit 16 pon nitrogen. 16 pon nitrogen. Ini 16, ini nitrogen ya. Kepalanya nitrogen di sini, berarti di sini kapasitasnya 16. Dan fosfat 24. Nah, jadi lihat kepalanya ya. Jangan disimpan di sini 16-nya. Kalau 16-nya kamu simpan di sini, maka seolah-olah Supergrow-nya itu kapasitasnya yang 16. Padahal bukan. Yang 16 itu adalah jumlah nitrogen minimal yang dibutuhkan. Ya. Dan ini juga 24-nya jangan di sini. Kalau di sini seolah-olah CropQuick-nya yang harus 24. Padahal yang 24 itu adalah fosfatnya. Kemudian, kalau sudah menentukan, selanjutnya adalah membuat fungsi kendala. Ingat, Supergrow itu X, CropQuick Y. Jadi kita mulai dari kendala nitrogen ya. Berarti ke bawah 2X tambah 4Y lebih dari sama dengan 16. Karena dia bilangnya paling sedikit 16. Boleh nggak 17, 18, 19? Boleh ya, karena paling sedikit. Jadi ini lebih dari sama dengan 16. Pas 16 boleh nggak? Boleh ya, karena ada kalimat boleh paling sedikit 16 pon gitu. Kemudian fungsi kendala yang satu lagi yaitu dari fosfat, yaitu 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Kalau sudah membuat fungsi kendala, selanjutnya adalah membuat titik, membuat sumbu ya, titik koordinat lah. Dari dua kendala yang sudah kita buat. Makanya, kalau kalian salah membuat fungsi kendala, kesananya pasti salah, karena fungsi kendala ini sangat berguna untuk membuat titik pusat ya. Titik sumbu koordinat untuk grafik. Karena kan kita pakai metode grafik. Jadi 2X tambah 4Y, 2X tambah 4Y. Nah, karena ini adalah membuat titik persamaan, maka yang tanda lebih dari sama dengan ini kita ubah dulu jadi sama dengan 16. Sama seperti tadi, dalam membuat titik ini harus ada pemisalan, yaitu ketika X-nya 0, Y-nya berapa. Kita masukkan ya, 2X tambah 4Y sama dengan 16, 2X-nya 0 tambah 4Y sama dengan 16. 2 dikali 0, 0, 4, Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 4, yaitu 4. Maka Y-nya adalah 4. Jadi titik koordinatnya X, Y. Kemudian apabila sekarang Y-nya yang 0, kita masukkan sama dengan 16, 2X tambah Y-nya 0, ya 0 sama dengan 16, 2X, nah 4 kali 0-nya saya hilangkan, karena tidak ada ya, langsung aja,
16/2. X sama dengan 8. Maka ini titik koordinatnya X, Y. Next adalah persamaan yang kedua, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 24. 4X tambah 3Y sama dengan 24. Kita buat, apabila X sama dengan 0, Y-nya berapa? Kita masukkan 4X tambah 3Y sama dengan 24. 4, X-nya jadi 0, tambah 3Y sama dengan 24. 3Y sama dengan 24. Y sama dengan 24/3 atau 8. Jadi ini titik koordinatnya X, Y. Selanjutnya adalah apabila Y-nya yang 0. Ini bukan apa-apa ya, ini hanya pembatas. 4X tambah 3Y sama dengan 24. 4X tambah 3, Y-nya 0 sama dengan 24. 3 kali 0 habis ya, jadi kita langsung aja, tidak perlu dianggap mereka. 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 4, yaitu, ke sini aja ya, 6. Maka X-nya adalah 6. Jadi titik koordinatnya 6,0. Nah, ini gambar garisnya, cuman saya gambar dulu ya. Berarti nomor 5, membuat grafik. Ini X, ini Y, ini X. Kita cek 0,4 dan 8,0. 0,4, 0-nya di X, Y-nya di sini ya, 4-nya di sini, dan 8,0 ya. 0,4, 8,0. Dan X-nya 8. Berarti 2 kali lipatnya ya lah di sini. Ya, kurang lebih. Oke. Satu lagi 0,8, 6,0. 0,8, 6,0. Oke. Berarti 0, Y-nya 8 di sini. X-nya di sini tadi 8. Di sini anggaplah di sini ya, 6. 0,8, 6,0 kita tarik. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Maka ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita akan mencari titik minimisasi. Nah, berbeda dengan maksimisasi yang diarahkan ke atas, kok eraser. Kalau minimisasi itu mengarahnya, kalau maksimisasi tadi yang kemarin itu ke bawah arsirannya. Nah, kalau minimisasi itu arsirannya ke atas. Kita buat area maksimisasi untuk yang 48 dulu ya. Ini ke atas. Nah, seperti ini, kuning semua ya. Kemudian yang 86. Ini. Lagi rekam. Kemudian, nah ini terlihat ya, mana gak area yang diarsir oleh dua warna, yaitu area sini, sini, dan sini.
Oke, selanjutnya kita sudah bisa menentukan ya yang mana area minimisasi. Selanjutnya kita akan menuliskan nih, menentukan area minimisasi. Oke, untuk penentuan area minimisasi, kita anggaplah ini titik A, ini titik B, ini titik C. Jadi titik A ini di sumbu Y ya, berarti dia 0,8. Titik B belum ada, titik C di sumbu X dia berarti di 8,0. Nah, berarti kita harus cari titik B. Untuk mencari titik B tadi sama seperti sebelumnya, yaitu mencari dengan cara eliminasi. Adapun titik B ini diapit oleh dua garis, yaitu garis 2x tambah 4y dan 4x tambah 3y. Maka kita harus menghitung dengan cara eliminasi dari persamaan-persamaan ini. Kita tulis ya, 2x tambah 4y sama dengan 16, dan 4x tambah 3y sama dengan 24. 4x tambah 3y sama dengan 24. Oke, kemudian dengan cara eliminasi, cari angka yang akan menghasilkan angka yang sama, agar mereka bisa saling mengeliminasi. Untuk yang 2x, saya kalikan 2, dan yang 4x saya akan kalikan 1. Yang 2x kali 2, 4x, 4y kali 2, 8y, 16 dikali 2, 32, dan kali ini dikali 1, jadi saya tulis kembali. Nah, jadi kalau dalam eliminasi itu cari angka yang sesederhana mungkin. Jadi ketika mengalikan kalau bisa angkanya kecil-kecil aja, nggak perlu terlalu besar. Nanti ini dikurang, agar 4x dan 4x-nya saling mengeliminasi. 4 kurang 4 habis. 8 kurang 3, 5y. Kemudian 32 dikurangi 24, 8. Maka Y-nya adalah 8 dibagi 5. 1,6. Oke. Saya cek dulu. Oh, di sini tidak ada ya. Next, kemudian kita mencari X-nya. X-nya kita bisa menggunakan persamaan yang pertama atau yang kedua. Yang penting yang digunakan saat eliminasi. 2x tambah 4y saja ya, sama dengan 16. 2x tambah 4 kali y-nya dimasukkan. 1,6 dikali 4. 6,4. Kemudian 16 dikurangi 6,4. 16 dikurangi 6,4. Ke sini aja ya. Yaitu 9,6. Maka X-nya adalah 9,6 dibagi 2. 4,8. Jadi sumbu B itu adalah 4,8 dan 1,6. Kalau sudah menentukan titik sumbunya, semuanya sudah ketahuan ya, maka kita akan mencari nilai Z min. Kita lihat dulu Z min yang sudah kita buat di langkah yang kedua. Oke, 6x tambah 3y ya. 6x tambah 3y. Nah, adapun x dan y-nya kita ambil dari titik minimisasi yang tadi kita ambil. 0 dan 8. 0 dan 8. Berarti 6. X-nya 0. Y-nya 8. Berarti 24. Dan 6 kali 0 tambah 3 kali 8. Kemudian titik B, tadi kita sudah hitung dengan cara eliminasi. 4,8
dan 1,6. Saya pakai titik 2 agar tidak tertukar komanya ya. 6, X-nya 4,8 tambah 3 kali 1,6. Coba dihitung, 4,8 kali 6 dan 3 dikali 1,6. 4,8. Jumlahkan 28,8. 33,6. Satu lagi, titik C. Titik C itu adalah 8,0. 8,0. Berarti 6, X-nya ganti jadi 8, Y-nya ganti jadi 0. Berarti 6 kali 8, 48. Nah, karena ini adalah minimisasi, berarti cari yang biayanya paling kecil. Nah, dari titik A, B, C yang paling kecil adalah titik A, yaitu biayanya hanya $24. Maka kita tuliskan kesimpulan. Agar petani dapat meminimalkan biaya pupuk, maka pupuk yang harus dibeli adalah, nah kita lihat, ini titik A itu X-nya 0, Y-nya 8 ya, berarti hanya rotasi Y yang harus dibeli ya, hanya Y saja yang harus dibeli 8. Kita lihat Y itu apa ya? Oh, Y itu crop quick. Berarti karena notasi X-nya 0, maka nilai X itu 0, maka si Supergrow tidak perlu dibeli ya. Artinya kita cuma beli crop quick dengan jumlah 8 sak. Adapun nilai biayanya adalah $24. Jadi kalau untuk kesimpulan tidak ada patokannya sih. Yang penting ada informasi tentang jumlah biayanya, kemudian apa yang harus dibeli itu. Untuk minimisasi sudah selesai.